Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kumala dengan NIM C1C02027 dari R09 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan judul metode riset. Untuk pembahasan pertama mengenai pengertian riset, jadi riset ini dimulai dengan suatu pertanyaan karena menghendaki suatu deskripsi yang jelas terhadap permasalahan yang akan dipecahkan. Hal ini sering disebut sebagai suatu rencana untuk menjawab pertanyaan. Riset aplikasi berkaitan dengan penyelesaian masalah-masalah yang spesifik. Riset yang murni ataupun mendasar adalah riset yang berkenaan dengan perbaikan terhadap pemahaman mengenai hal-hal yang khusus atau istimewa. Jadi riset ini menggunakan metode khusus sehingga tidak bias dan mempunyai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya masih membahas mengenai pengertian riset. Jadi di sini riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu bidang baru yang secara luas itu berhubungan dengan perilaku individu, kelompok, dan organisasi bisnis. Terutama ini yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan audit. Sedangkan menurut Binberg dan Shields, riset akuntansi keperilakuan ini merupakan satu aliran riset tersendiri yang berbeda dari aliran lainnya, seperti efficient market hypothesis dan analytical research. Kemudian metode riset akuntansi yang ilmiah adalah metode ilmiah yang digunakan untuk memahami suatu fenomena yang berhubungan dengan akuntansi atau masalah dengan menggunakan data seperti sampel atau populasi, baik analisa kualitatif maupun kuantitatif untuk suatu tujuan tertentu yang secara sistematis, terkendali, dan empiris terhadap suatu hipotesis yang dibangun dari suatu struktur teori. Pembahasan selanjutnya mengenai tujuan riset. Terdapat banyak penulis buku metodologi riset yang mengemukakan bahwa riset ini didasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda. Akan tetapi terdapat 5 tujuan spesifik dari suatu riset. Yang pertama itu tujuan yang pertama itu adalah untuk menggambarkan fenomena. Yang kedua itu untuk menemukan hubungan. Yang ketiga untuk menjelaskan fenomena. Yang keempat itu untuk memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Dan yang kelima itu untuk melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Selanjutnya mengenai pengembangan desain. Dalam pengembangan desain ini langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan lingkup pengembangan. Lingkup pengembangan ini biasanya terbatas terhadap satu atau dua pertanyaan. Hal ini dilakukan karena berbagai alasan. Biasanya alasannya itu karena untuk menyelidiki setiap aspek dari suatu masalah bukanlah apa yang diinginkan, tidak praktis atau tidak mungkin. Keterbatasan utama dari lingkup perencanaan ini pada aspek dana yang tersedia. Riset perilaku bisa lebih mahal sementara anggaran yang tersedia seringkali terbatas dalam lingkup pembelajaran terhadap kebanyakan masalah-masalah penting. Lalu yang kedua yaitu menentukan data primer dan data sekunder. Data primer ini merupakan sumber data riset yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus ini dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset. Lalu data sekunder ini merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Selanjutnya mengenai validitas dan keandalan. Terdapat dua hal penting yang berhubungan dengan perencanaan riset perilaku, yaitu yang pertama diukur berkaitan dengan hal-hal yang salah atau validitas, dan yang kedua itu diukur berkaitan dengan hal-hal yang tidak representatif atau keandalan. Jadi dua hal ini dinilai dengan menggunakan validitas dan keandalan. Validitas mengacu pada lingkup apa yang diukur pada kenyataannya. Peneliti ingin melakukan pengukuran dan apa yang diukur seharusnya berkaitan dengan masalah risetnya. Keandalan berkaitan dengan apakah suatu teknik khusus jika digunakan di lapangan dan waktu yang berbeda akan menghasilkan sesuatu yang sama. Dalam hal itu, peneliti lebih mengacu pada konsistensi dari suatu alat ukur.
Peneliti juga tergantung pada ukuran keandalan, tetapi tidak tergantung pada alat ukur yang tidak andal. Masih mengenai validitas, dan di sini dijelaskan beberapa jenis dari validitas. Yang pertama itu ada validitas isi atau content validity. Validitas isi ini merupakan pokok pertimbangan untuk setiap pertanyaan yang diajukan dan diukur dalam istilah-istilah yang berhubungan dengan relevansi terhadap konsep yang diukur. Kemudian yang kedua ada validitas konstruksi atau construct validity, merupakan validitas yang berdasarkan pada suatu pertimbangan apakah hasil dari pengukuran tersebut sesuai dengan teori atau tidak. Jadi validitas konstruksi ini sangat bermanfaat untuk mengukur fenomena yang tidak memiliki kriteria eksternal. Lalu kriteria yang berkaitan dengan validitas ini juga ditentukan dengan membandingkan antara konsep yang diukur dan suatu kriteria eksternal atau asumsi yang diketahui untuk mengukur konsep yang akan diteliti. Jadi ada dua jenis lagi kriteria yang berhubungan dengan validitas, yaitu yang pertama ada validitas prediktif atau predictive validity, merupakan validitas yang berkaitan dengan apakah suatu pengujian atau pengukuran dapat secara akurat memprediksi perilaku. Yang kedua itu ada validitas konkuren atau concurrent validity, yaitu adalah validitas yang berkaitan dengan hubungan antara alat ukur dan kriteria sekarang atau masa lalu. Oleh karena itu, berbeda dengan validitas prediktif tadi yang merupakan ukuran untuk memprediksi perilaku yang dihasilkan. Pada validitas konkuren ini lebih membantu seorang peneliti untuk membedakan individu-individu berdasarkan beberapa kriteria. Dalam validitas dan keandalan juga disinggung mengenai reliabilitas. Jadi reliabilitas ini merupakan suatu instrumen alat ukur yang andal yang menghasilkan alat ukur yang stabil di setiap waktu. Jadi aspek lain dari keandalan ini adalah akurasi dari instrumen pengukuran. Selanjutnya mengenai metode pengumpulan data. Jadi dalam hal ini terdapat dua metode untuk mengumpulkan data. Yang pertama itu bisa dilakukan survei. Dalam survei tidak ada interaksi langsung antara seorang peneliti dengan responden. Data dikumpulkan dengan cara mengirimkan surat elektronik atau email, menelpon, atau memberikan serangkaian pertanyaan. Ada manfaat dan kerugian yang berhubungan dengan setiap teknik ini. Survei melalui surat setidaknya lebih mahal. Ada kalanya pengumpulan data riset pada kondisi tertentu mungkin tidak memerlukan kehadiran peneliti. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui kuesioner. Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. Lalu yang kedua itu ada observasi. Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku manusia, sesuatu hal atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan maupun komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Kelebihan dari metode ini adalah bahwa data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat, dan lebih bebas dari bias pihak responden. Metode ini dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai fenomena yang diteliti dibandingkan dengan metode survei tadi. Metode observasi ini, meskipun demikian, tidaklah bebas dari kesalahan juga. Selanjutnya mengenai pemilihan dalam responden. Langkah pertama dalam memilih responden adalah dengan cara menentukan populasi. Setelah populasi ditentukan, peneliti menentukan suatu sensus atau suatu sampel. Sensus merupakan kegiatan untuk mencari seluruh informasi yang dikumpulkan dari setiap elemen dalam populasi. Sedangkan sampel merupakan kumpulan informasi dan merupakan bagian dari populasi. Suatu sensus ini akan tepat ketika populasinya kecil dan biaya pengumpulan data tidak melebihi biaya sampel secara signifikan. Penting juga untuk mengetahui setiap unsur dalam populasi. Lalu, resiko dalam perbaikan secara keseluruhan juga sangat besar. Dalam pemilihan responden terdapat dua metode. Yang pertama itu ada sampling probabilitas atau probability sampling. Sampling ini merupakan sampling yang menggunakan beberapa bentuk dari sampling acak. Dalam sampling ini, setiap elemen dalam populasi, probabilitas yang dipilih itu telah diketahui.
Ada beberapa jenis sampling probabilitas. Yang pertama ada seperti acak, sistematis, terstratifikasi, kelompok, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada sampling non-probabilitas, yaitu sampling yang tidak menggunakan sampling acak. Sampling ini adalah sampling yang ketika probabilitasnya yang dipilih itu tidak diketahui. Selanjutnya mengenai instrumen riset, dalam hal ini terdapat dua cara. Yang pertama itu menjamin kerjasama dengan responden. Desain kuesioner yang baik sangat bermanfaat jika responden tidak bersikap kooperatif terhadap para peneliti yang menghendaki informasi. Rendahnya tingkat kerja sama atau tingkat respons menciptakan kesulitan bagi para peneliti untuk melakukan generalisasi sampel terhadap populasi. Lalu selanjutnya itu menjamin validitas dan keandalan jawaban. Hanya informasi-informasi yang esensial saja yang seharusnya diharapkan dari responden. Para peneliti seharusnya juga menentukan dasar dari keinginan informasi dan memilih suatu format pertanyaan yang akan menyediakan informasi dengan sedikit pembatasan terhadap responden. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi dapat bersifat terbuka atau open-ended, atau sudah ditentukan kemungkinan-kemungkinan jawabannya. Selanjutnya mengenai analisis data dan persiapan laporan. Pada hal ini, analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Jadi pemanfaatan berbagai alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan jenis data yang diperoleh. Ketersediaan alat-alat analisis memberikan gambaran bahwa satu alat analisis dengan alat analisis yang lain dapat dengan saling bergantian dimanfaatkan, dan kadang-kala hanya ada satu alat analisis yang dapat dipergunakan. Di samping itu, ketersediaan alat-alat analisis tersebut lebih mencerminkan kompleksnya permasalahan atau fenomena yang dihadapi di setiap riset. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Dapat diambil kesimpulan bahwa pada presentasi ini telah dibahas mengenai elemen-elemen dasar dari riset dan proses riset. Pertama, peneliti menentukan definisi riset terlebih dahulu, kemudian mendiskusikan deskripsi riset serta penjelasan riset, dan kemudian memprediksi tujuan-tujuan riset. Berikutnya didiskusikan perbedaan antara hubungan dan penyebab, kemudian mengenai proses riset seperti desain riset, pengumpulan data, analisis data, dan penyajian laporan. Sepanjang presentasi tadi juga telah disajikan beberapa istilah-istilah penting termasuk data primer dan data sekunder, serta validitas dan keandalan. Selain itu juga ditentukan pengenalan terhadap metode pengumpulan data, sampling, dan instrumen riset. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.